Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di channel Nur Hidayah. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya kepada saudara semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah memberikan kesehatan, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa rezeki yang datang terasa seret, tidak cukup, atau tidak berkah? Mungkin, tanpa sadar, ada kebiasaan yang kita lakukan yang menjadi penghalang rezeki tersebut. Dalam Islam, rezeki bukan hanya soal uang atau materi, tetapi mencakup kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hidup. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan yang sering dilakukan, namun ternyata bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Mulai dari berpikir negatif hingga tidak peduli dengan edukasi keuangan. Pastikan Anda menyimak video ini hingga selesai, karena ini bisa menjadi momen untuk memperbaiki diri dan membuka pintu-pintu rezeki. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Kebiasaan yang sering dilakukan, namun ternyata bisa menjadi penghalang datangnya rezeki adalah 1. Berpikir negatif. Kebiasaan pertama yang sering menjadi penghalang rezeki adalah berpikir negatif. Pikiran negatif seperti rasa khawatir berlebihan, pesimis, atau selalu melihat sisi buruk dari sesuatu dapat memengaruhi cara kita bertindak dan mengambil keputusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengikuti prasangka hambanya kepadanya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. HR Bukhari dan Muslim. Ketika kita selalu berpikir negatif, kita menutup peluang untuk berusaha dan membuat hati kita penuh keraguan. Solusinya adalah belajar untuk selalu berpikir positif dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap hambanya dengan sebaik-baiknya. 2. Tidak bersyukur. Kebiasaan kedua yang sering menghalangi rezeki adalah tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketika seseorang tidak bersyukur, mereka cenderung mengeluh, merasa kurang, dan iri terhadap rezeki orang lain. Padahal, rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan. Solusinya adalah mulai menghitung nikmat yang telah Allah berikan, sekecil apapun itu. Mulailah setiap hari dengan doa syukur dan hindari mengeluh tentang apa yang belum dimiliki. 3. Hidup di luar kemampuan. Hidup melebihi kemampuan, seperti berutang untuk hal-hal yang tidak perlu atau membeli barang hanya demi gengsi, adalah salah satu penghalang besar rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan melunaskan utangnya. Namun, barang siapa yang meminjamnya dengan niat menghambur-hamburkan, maka Allah akan membinasakannya. Hari Bukhari. Hidup di luar kemampuan membuat seseorang terjebak dalam lingkaran utang, sehingga sulit merasakan keberkahan dari rezeki yang dimiliki. Solusinya adalah belajar untuk hidup sederhana dan menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. Buatlah anggaran keuangan agar tidak tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak penting. 4. Menyimpan dendam. Dendam dan kebencian kepada orang lain tidak hanya memengaruhi kesehatan mental, tetapi juga menjadi penghalang rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik, dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak.
ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. HR Bukhari dan Muslim. Ketika hati dipenuhi dendam, pikiran kita tidak bisa fokus pada hal-hal positif. Akibatnya, peluang rezeki yang datang justru terlewatkan. Solusinya adalah belajar memaafkan dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Hati yang bersih akan membuka jalan keberkahan. 5. Menghindari edukasi keuangan. Kebiasaan terakhir yang menghalangi rezeki adalah mengabaikan pentingnya edukasi keuangan. Banyak orang yang merasa rezekinya seret bukan karena kurang pendapatan, tetapi karena salah mengelola keuangan. Dalam Islam, pengelolaan harta adalah bagian dari tanggung jawab seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Hari Tirmidzi. Jika kita tidak memahami cara mengatur keuangan, maka rezeki yang banyak sekalipun tidak akan terasa cukup. Solusinya adalah mulai belajar tentang keuangan, seperti membuat anggaran, menabung, dan berinvestasi sesuai syariat. Ada banyak sumber yang bisa membantu, mulai dari buku hingga seminar keuangan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 kebiasaan yang sering menjadi penghalang rezeki: berpikir negatif, tidak bersyukur, hidup di luar kemampuan, menyimpan dendam, dan menghindari edukasi keuangan. Jika kita merasa rezeki seret, cobalah introspeksi diri dan perbaiki kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ingat, rezeki tidak hanya soal uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik agar pintu-pintu rezeki selalu terbuka untuk kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, menjadikannya berkah, dan bermanfaat untuk dunia serta akhirat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Tuliskan di kolom komentar kebiasaan mana yang ingin Anda ubah mulai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.